Assalamualaikum Sobat Desa. Halo, selamat pagi, malam, siang, tergantung Sobat Desa lihat ini kapan, video ini kapan begitu ya. Nah, sudah lama banget, hampir 2-3 bulan kita nggak bisa upload video terbaru. Karena alhamdulillah ini nih, sejak bulan Maret kemarin alhamdulillah kita sudah bisa mulai membangun gubuk gitu ya. Gubuk sederhana seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih Sobat Desa atas doa dan dukungan dari kalian semua. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya gubuk sendiri. Nah, lokasinya di mana? Kami memilih untuk membangun gubuk pertama kami di tengah hutan jati nih Sobat Desa nih. Ini hutan jati yang itu joglo kosong. Ini benar-benar di tengah kebun jati. Nanti kapan-kapan kita akan buat video khusus tentang cerita kami bisa bangun gubuk di tengah hutan jati kayak gini. Nah, hari ini kita akan mulai untuk jelajah lagi mencari cerita desa dari wilayah yang ada di Indonesia. Nah, hari ini mau kemana? Hari ini akan kita mulai ke sebuah wilayah yang memang pernah kita ke sana, tapi ada beberapa titik yang masih belum puas kita jelajahi karena ada beberapa hal yang belum kita dapatkan. Di mana lokasinya? Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Hari ini saya lagi mau siap-siap ya Sobat Desa. Ini mohon maaf karena ya rumahnya masih baru begitu ya. Jadi kok rumah gubuk ya. Gubuknya masih baru, jadi mohon maaf masih tergeletak, belum tertata rapi kayak gini ya tuh. Sabita kalau mandi di situ, ini ruang, alhamdulillah punya ruang sendiri sekarang. Nah, ini Blacky lagi kita siapkan ya semua peralatan, sandal, payung, sepatu kita siapkan di situ. Apa namanya? Kemarin juga barusan kita servis ini motor. Ayo Sobat Desa, mari silahkan masuk ke gubuk kami ya. Alhamdulillah nih peralatan sedang kita masukkan ke sini. Ada baju ganti karena rencana saya mau menginap. Terus ini juga apa namanya, tas ikoniknya kita ya, tas warna biru. Isinya apa? Isinya adalah ini nih, buah tangan cenderamata khas Jogja, yaitu kaos kayak gitu. Nah, ini ruang tamunya masih kosong kayak gini ya, belum ada banyak perabotan, tapi sudah berantakan karena Sabita sekarang sudah bisa ngacak-acak rumah. Oke, kita mulai prepare-nya dulu ya. Sobat Desa, akhirnya jadwalnya berubah dan rencananya juga berubah. Ini gara-gara satu manusia ini. Tadinya kita udah mau berangkat pakai motor kan, udah siap-siap juga. Akhirnya kita pending dari waktu kita beli itu sudah sekitar 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Sekarang kita malah terdampar di sini sama si mobil itu, namanya adalah Tatang ya. Tatang adalah mobil yang kita pakai ini. Soalnya apa namanya tuh, Zawa mau ikut dan akhirnya kita putuskan untuk mengganti oli si Tatang dulu biar dia bisa kuat membawa kami bertiga untuk jelajah desa. Apa motivasinya ikut? Biar itu konsep cerita videonya beda, Nggak sendirian lagi gitu ya. Kalau kita mau pakai motor itu nggak memungkinkan karena si kecil masih belum bisa diajak pakai motor. ya, nunggu Sabita. Kalau kemarin kan Satu Sabita 1 tahun, tahun. ternyata 1 tahun kita pikir masih terlalu kecil karena Sabita belum bisa ngomong, misal "Ba, dingin, ba, lapar" gitu. Masih bisanya susu, mamam. Oh, baru gitu ya. Jadi kita putuskan untuk pakai Tatang. Jadi mohon maaf ya Sobat Desa, beberapa bulan belakangan kita uploadnya nggak bisa sesering biasanya. Terus kita ganti oli dulu, terus kita siap-siap. Alhamdulillah Sobat Desa,
kita sekarang sudah memasuki wilayah Kabupaten Temanggung. Mohon maaf, perjalanan dari Yogyakarta sampai dengan titik ini nggak bisa kita videokan terlalu banyak karena tadi kita harus mengkondisikan mobil ini dulu ya. Tadi ngisi angin dan lain sebagainya. Jadi setelah kita diganti oli, terus kita berangkatnya itu jam 9 malam Sobat Desa. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di daerah Temanggung jam 1. Mohon maaf, belum ada jam 1. Jam 12 malam. Nah, ini dia kita tunjukkan kepada Sobat Desa ya. Kondisinya nih rakaruan jerone itu. Banyak sekali barang-barangnya tuh. Rakaruan. Jawa. Ini motivasimu membawa barang segini banyaknya itu emang mau berminggu-minggu ya keluar? Karena saya tidak ada pengarahan. Oh, tidak ada pengarahan. Berarti sing salah aku meneh iki. Iya. Oke, ya wes. Nah, jadi Sobat Desa, inilah kondisi kabin dalam si Tatang ya. Penuh dengan ornamen-ornamen anak kecil tuh. Terus itu juga bawa ganti bajunya banyak banget, bahkan bajunya itu masih dari laundryan. Mana tadi tuh masih dari laundryan, teko digowo atau langsung dibawa aja gitu aja, enggak. Ini mbok-mbok usia 6 tuh ya kayak gitu ya Sobat Desa. Nah, sebenarnya tuh ini aja ya, hari ini tuh sebenarnya kita tuh mau ngecamp di Sikunir, Telaga Cebong, dekatnya Puncak Sikunir, karena kita belum pernah dapat momen cerah di Sikunir, makanya kita pengen ngecamp di sana. Tapi karena ada satu dan lain hal, jam 12 malam kita baru sampai di Kabupaten Temanggung ya, mau arah kota ini ya. Jadi kita nggak bisa melanjutkan perjalanan, kita tetap harus istirahat dulu. Nanti kita coba lihat ya besok pagi bagaimana, apakah memungkinkan untuk sampai Sikunir atau enggak. Assalamualaikum Sobat Desa, selamat pagi. Saya barusan melaksanakan ibadah sholat subuh di SPBU ini ya. Ternyata rencana kita untuk lanjut ke Cikarim tidak bisa dilakukan karena satu, pertimbangan waktu, yang kedua adalah pertimbangan kekuatan badannya karena sudah terlalu capek juga. Jadi kita putuskan untuk istirahat di SPBU ini. Tempatnya bagus, luas, keamanannya juga keren banget karena hampir setiap beberapa menit gitu ya, hampir setengah jaman itu pasti ada petugas keamanan yang berkeliling untuk memastikan keamanan. Saya salut dengan tempat ini. Saya nggak tahu nama tempat SPBU apa gitu ya, pokoknya ini tuh di sebelah timurnya kota Temanggung. Fasilitasnya lengkap, terus kebersihannya juga terjaga. Pokoknya salut dengan pengelola SPBU ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan untuk menuju ke kemana ya, karena jadwal kita berubah. Jadi kita nggak mungkin untuk memaksakan diri mengejar sunrise di Sikunir karena sekarang udah jam 5 dan jarak kita masih lumayan jauh, sekitar 1 sampai dengan 2 jam lagi.
Kalau begitu kita akan menuju ke sebuah tempat yang unik, yaitu tol atas awan. Bagaimana kondisinya? Semoga kita dapat awan beneran ya, karena kalau berburu keindahan alam tuh untung-untungan, bejo-bejonan gitu ya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Satu desa, sejuta cerita, kita lanjut. Sobat Desa, sawah masih di belakang dan Mas Habib sudah lanjut di depan. Rencana sih kami tadi mau berangkat pukul 3, tapi ternyata kita berangkat pukul 5. Ya seperti itulah. Dan ini bisa dilihat di belakang Sabita masih bobo, jadi sawah harus menemani dia bobo. Karena Sabita ini belum bangun tuh, masih tidur dengan lelap. Jadi Zawa memutuskan untuk duduk di belakang dulu, walaupun ini mungkin sebentar lagi akan Zawa gendong, Zawa ajak ke depan sana nemeni Mas Habib buat nyopir dan ngasih aba-aba. Nah Sobat Desa, kita sekarang udah sampai di pasar, kita udah sampai di kota Temanggungnya tuh. Paraan. Oh ini malah udah sampai Paraan ternyata Sobat Desa. Kita sudah sampai Paraan. Tadi rencana kami mau ke Lautan Awan, tapi ternyata sepertinya tidak ada. Jadi mungkin kami akan mencari alternatif lain yang tidak kalah indah untuk Sobat Desa. Oke Sobat Desa, gitu dulu. Mohon maaf tidak menampakkan muka karena Zawa masih lecek banget dan bangun tidur banget. Gitu Sobat Desa, sampai ketemu di slide selanjutnya. Bye bye. Sikat. Saya nggak bener-bener di sini ya. Nah itu dia Sobat Desa, di belakang sudah nampak mataharinya dan lautan awannya ternyata ada di belakang kita.
sedangkan kita nyari lautan awan itu di depan kita. Tapi it's okay, nggak kalah bagusnya, bisa dinikmati Sobat Desa. Wow, Masya Allah sekali. Matahari mulai naik, lautan awan mulai terbentuk, dan Gunung Sumbing dan Sindoro mulai tersinari oleh cahaya matahari. Dan kita mau mampir ke masjid dulu karena kita mau seperti biasa panggilan alam. Enggak sih. Masya Allah, Sobat Desa. Tuh, jadi kita memutuskan untuk putar balik setelah kita panggilan alam tadi ya. Dan di sini Sabita sudah bangun. Tuh, di depan kita ada lautan awan ya Mas Habib ya. Dan muka Mas Habib masam. Tadi tuh bagus Sobat Desa pas mataharinya masih merah gitu ya. Tapi kebiasaannya Jawa tuh kalau lagi ada momen bagus, epic, kebelet lah, tipis lah. Begitu keluar WC tuh mataharinya udah tinggi. Ya begitulah ya Sobat Desa. Jadi kita nggak bisa mengetahui bagaimana situasi dan kondisi. Kadang kita sudah dapat yang kita harapkan, tapi ternyata kita ada panggilan lain, yaitu panggilan alam. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, gimana lagi gitu loh. Itulah yang namanya takdir. Nah tuh di depan sana walaupun sedikit tidak terlihat, coba zoom ya. Oh malah terlalu terang. Mohon maaf Sobat Desa, tadi hampir silau. Tuh sangat terlihat jelas Sobat Desa kalau di depan kita itu ada lautan awan. Tapi kalau kita turun malah nggak kelihatan Mas lautan awannya, dia cuma kecil. Kalau naik mana yang kamu mau ambil gambarnya? Tuh, nah ini baru di sini kelihatan nih Mas. Wih, Masya Allah Sobat Desa, cantik sekali lautan awannya. Itu Gunung Ungaran. Itu kata Mas Habib di depan ada Gunung Ungaran. Iya, Sabita happy. Tuh Sobat Desa happy, Sabita happy, kita happy, Mas Habib nggak happy. Tuh Masya Allah, cantik sekali loh ini lautan awannya. Kerennya Masya Allah. Kita sudah sampai di lereng Gunung Sindoro nih Sobat Desa nih. Kita lewat jalan yang cukup fenomenal. Kalau nggak salah namanya Tanjakan Semati. Kalau saya salah tolong koreksi. Jalannya nanjak banget kalau di daerah bawah. Terus sempit dan berkelok-kelok. Ini dari tadi Tatang pakai gigi 2 dan nggak berani sampai gigi 3 karena terlalu nanjak ya. Depan sana itu masih ada banyak tikungan, jadi Sobat Desa harus tetap berhati-hati. Saya dari Jogja itu sudah dari kemarin ya Sobat Desa, dari kemarin terus menginap di SPBU. Ya, selamat menikmati indahnya jalan di lereng Gunung Sindoro ini. Tapi nggak saya kasih musik-musik ya, biar alami aja gitu. Ya, suara Tatang lah. Nggak apa-apa kan. Oke, ini satu harus dapat momentumnya ini. Oke, aja. Nah, ini adalah salah satu titik tertinggi di Bukit Sikunet, dan di belakang saya ini matahari sedang terbit. Ini ada Gunung